Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Harofozia dengan nomor NIM 21083021009, mahasiswa semester 1 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini akan memenuhi tugas individu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Faridlo Fuad MPD. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Memiliki beberapa faktor yaitu: yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan. Yang kedua, pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Ketiga, sumber pendidikan kewarganegaraan. Keempat, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Kelima, esensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Dan yang terakhir, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Poin selanjutnya adalah esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah, ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Dalam terminologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Poin ketiga, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara seperti hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, konstitusi dapat berperan sebagai: yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Dan yang terakhir, konstitusi merupakan posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan penguasa negara untuk mengemudikan suatu negara. Di poin yang keempat, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959. Di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Perubahan konstitusi ini dilakukan pasti bukan tanpa sebab yang tidak jelas. Karena itu, dalam pembahasan tentang alasan mengapa konstitusi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, sepanjang sejarah Indonesia tercatat mengalami 4 kali perubahan konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara warga negara. Yang kedua, menanya alasan mengapa perlu harmoni kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.
Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat dari hak, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap warga negara memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan dalam pemerintahan, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis sesuai undang-undang yang berlaku. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Poin selanjutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila meliputi beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dan yang terakhir, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Demokrasi Pancasila juga mempunyai asas-asas yang meliputi: yang pertama, asas kerakyatan; yang kedua, asas permusyawarahan; yang ketiga, asas penjamin hak asasi manusia. Poin selanjutnya ada implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Di antaranya meliputi demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi semi langsung, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Islam. Poin selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Poin selanjutnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Fungsi dari wawasan Nusantara antara lain: 1. Sebagai konsepsi ketahanan nasional. 2. Sebagai wawasan pembangunan. 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. 4. Sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Poin selanjutnya yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis, suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Poin selanjutnya yaitu memahami urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astabastra.
Poin selanjutnya yaitu anti korupsi. Korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparat birokrasi dan orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemah-lemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Anissa Laura Fauzia, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.